Kita akan segera memulai pekan doa hari keempat kita dengan tema bersama menanti dan bersaksi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu, di tengah dunia yang seperti tidak berhenti, kita seakan dituntut untuk berlari, untuk mengejar segala kebaruan yang diberi dunia. Dan terkadang kita merasa lelah karena kita mengejar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu artinya apa. Sesuatu yang bukan memenuhi jiwa kita, namun justru membuat jiwa kita terasa kosong. Untuk itu, mari kita berhenti sejenak. Mari kita dengan penuh kerendahan hati, kita membuka hati dan pikiran kita untuk kembali diisi dengan kasih Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita bernyanyi indahnya saat yang teduh. Indah
penuh betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh ku nanti saat yang teduh. Kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Petrus. Mari Bapak, Ibu semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Kau kumpulkan kembali kami Tuhan di persekutuan pekan doa yang keempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat memperoleh firman-Mu yang hidup Tuhan, agar kami boleh merasakan kasih penyertaan, pimpinan, dan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir di Zoom ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau akan menyertai mereka semua Tuhan. Bapa, kami ingin memulainya pekan doa yang keempat ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Karena di dalam Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, minta, dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan hadirkan sebuah persekutuan di tengah-tengah kita. Tuhan mengetahui kalau kita butuh sesama. Kita butuh saudara untuk saling menopang, untuk saling menemani dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Untuk itu, dengan hati yang bersuka cita, mari kita pujikan bersama Hari Ini Ku Rasa Bahagia.
Bapak Ibu, kita bersyukur ya Bapak Ibu karena di GKI Guntur banyak lansia-lansia yang masih semangat, yang penuh senyuman, bahkan kalau nyapa di gereja, kalau salaman tuh masih terasa kekuatannya, semangatnya. Jadi itu pun merupakan bentuk syukur kita seperti tema kita pada hari ini, bagaimana dalam masa penantian kita bersyukur atas kehadiran orang lain yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk saling menopang. Seperti kesaksian juga tadi para lansia yang sudah membawa pujian, bahwa sampai kapanpun Tuhan akan tetap menyertai kita, dan sampai kapanpun sukacita akan selalu hadir dalam hati kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan masuk dalam membaca dan merenungkan firman. Namun sebelum itu mari terlebih dahulu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan pekan doa sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Namun ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan terkadang kami sulit untuk memahami apa isi firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan berikanlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu saja yang menolong kami, yang membantu kami untuk memahami firman-Mu, dan terlebih Roh Kudus-Mu sajalah yang mendorong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat ke-12 hingga 14. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari bersama kita akan mendengarkan renungan dalam bentuk video. Bersama menanti dan bersaksi. Menunggu atau menanti bukan sebuah perkara yang mudah untuk dijalani, baik itu menunggu sesuatu yang pasti maupun yang tidak pasti. Seringkali yang dilakukan ketika penantian tidak kunjung ada jawaban adalah tidak sabar, bahkan marah. Apalagi dalam kondisi sendiri, maka seseorang akan lebih mudah terguncang harapannya. Penantian ini juga dirasakan oleh para murid bersama Maria dan saudara-saudaranya. Mereka menantikan janji yang dikatakan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga, yaitu janji turunnya Roh Kudus. Tentu saja hal ini menjadi sebuah misteri ilahi, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu. Sebuah hal yang membuat mereka tetap berpengharapan adalah bahwa Roh Kudus akan turun. Mereka menanti peristiwa itu tersaji dalam kebersamaan. Bacaan kita hari ini mengisahkan para murid, Maria dan saudara-saudaranya kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Mereka menumpang dalam sebuah rumah. Di sebuah ruangan atas rumah tersebut,
mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Disinilah kebersamaan yang baik diperlihatkan. Kata yang digunakan adalah sehati. Artinya, di antara mereka tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkaran. Untuk menjadi sehati tidaklah mudah, apalagi jumlah mereka tidak sedikit. Pada ayat 15 dikatakan jumlah mereka ada 120 orang banyaknya. Ketika kondisi sedang baik-baik saja, sebuah kebersamaan dan kesatuan hati yang saling mendukung dan menguatkan sangat diperlukan, apalagi di dalam keadaan hidup yang sedang tidak pasti, seperti yang dialami para murid. Mereka sedang menunggu janji yang tak kunjung datang. Kebersamaan bukan sekedar hidup bersama dengan orang lain, akan tetapi kesatuan hati itu yang menjadi bagian penting dari sebuah kebersamaan. Saat ini kita sedang menghayati masa Pentakosta, penghayatan tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun atas kita. Kemudian, apa yang kita nantikan selanjutnya setelah kita menerima keselamatan dan karya Roh Kudus? Kedatangan Tuhan kembali tak diketahui oleh siapapun. Ini adalah misteri ilahi yang terus kita nanti-nantikan. Belajar dari ketekunan para murid, hendaknya kita meneladani para murid, Maria dan juga saudara-saudaranya. Tapi seringkali iman kita goyah dan pudar. Melalui para murid, Maria dan saudara-saudaranya, kita bersama bisa belajar bahwa semua orang bisa dipakai Allah untuk menjadi saksinya. Kebersamaan itu memperkuat bagaimana menjadi saksi Allah. Dalam masa penantian kita akan kedatangannya kembali, nantikanlah kedatangannya dengan terus saling mendukung, menopang, dan mendoakan. Tetaplah bersaksi di dunia ini dan jangan takut, karena ada komunitas bersama yang saling meneguhkan. Terlebih ada Roh Kudus yang menjaga dan menuntun dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk terus berpengharapan dan berani bersaksi. Ya, Bapak Ibu, seperti renungan pada malam hari ini, memang terkadang masa menanti itu adalah masa yang sulit, ya Bapak Ibu. Karena kita sedang berada di kondisi yang kurang ideal dan kita berharap akan masa yang lebih baik. Dan masa di antara ini, masa di antara kita berada di kondisi yang tidak ideal, menuju ke harapan kita akan masa depan yang lebih baik, sepertinya menguras emosi yang cukup banyak. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus menanti. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus menunggu. Dan seakan-akan tidak ada ujungnya, karena kita tidak tahu di mana ujungnya. Namun kita yakin di dalam hati kita memiliki pengharapan bahwa ada Yesus yang selalu menemani kita, bahwa ada kasih Kristus dan Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Kita membutuhkan tenaga ekstra atau iman yang kuat untuk tetap menjaga semangat atau pengharapan itu agar tetap hidup dalam diri kita. Sehingga dalam kita menjalani keseharian, dalam kita menjalani kehidupan kita tetap merasa hidup. Nggak kayak robot aja gitu yang autopilot, tapi kita benar-benar bisa merasa hidup dalam menjalani kehidupan kita. Renungan malam ini juga mengingatkan kita bahwa di masa penantian itu, kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Kita Tuhan berkati dengan sesama, dengan komunitas, sehingga dalam kebersamaan itu, kita bisa bersama-sama menjadi saksi Kristus bagi sesama dengan bantuan Roh Kudus. Menjadi saksi bagi sesama dengan saling menolong, saling berempati, saling mendoakan dalam masa-masa penantian. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari renungan, dari refleksi pada malam hari ini mengenai masa penantian, mengenai kehadiran sesama, apakah ada Bapak Ibu di sini yang memiliki kisah untuk dibagikan, untuk
bersama-sama kita dengarkan pada malam hari ini. Boleh dipersilakan. Ada yang ingin berbagi cerita. Biasanya kalau di lansia, yang hari Sabtu pagi itu banyak yang ingin berbagi kisah. Dipersilakan jika ada, Bapak Ibu. Saya mau berbagi cerita. Oh, silakan Bu Winnie ya. Ya, Mari Bu. ya, saya juga di sini selalu menyertai Tuhan itu sebagaimana mestinya ya. Karena mengingat adik saya sekarang harus di kemo nanti tanggal 16 Mei, kita berusaha untuk selalu berdoa sama Tuhan supaya dia tidak ada apa-apa waktu di kemo. Kan namanya di kemo itu biasanya mah orang yang nggak kuat mual apa gitu. Nah selama ini kan sama saya dikasih obat buat penahan yaitu hemohim. Dia tambah kuat meskipun ya dari mana saya juga mendapatkannya karena obat itu sangat mahal, 1 juta lebih ke atas, dan saya harus memberikan jadi mengeluarkan uang itu 1 juta lebih. Bagi saya kan saya namanya juga udah pensiun ya, jadi kan kita juga penghasilan paling dari jualan online, dari apa, tapi Tuhan tahu kalau kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dan saya juga merasakan, aduh Tuhan terima kasih. Selalu tepat pada waktunya Tuhan memberikan apa yang saya perlukan. Contohnya aja tadi, ini buat tanggal 16 kan dia juga kalau nggak makan obat itu ya buat menahan. Bagaimana ya Tuhan, saya berdoa aja sama Tuhan. Terus Tuhan tiba-tiba tadi sore ada yang mengirimkan 1 dus hemohim. Saya sampai kaget, itu dari mana? Ya, padahal saya belum membelinya gitu. Saya sampai tanya ke saudara saya yang di Jakarta, apa kamu ngasih? Tapi kamu mau ngasih teh hari Jumat ya? Oh enggak, saya belum kasih. Sampai kemana saya cari itu ke teman saya, ke siapa, karena saya banyak ditolong oleh semua orang. Kata saya kemana ya ini, ke Ci Imelda, kata Ci Imelda, saya belum keluar, Win. Jadi saya belum bisa memberikan kepada kamu. Nah, terus tapi saya tanya lagi ke siapa. Oh, saya ingat waktu kita pulang gereja, terus Penny ngajak makan saudara saya ngomong, kata saya dengan obat hemohim itu, kata saya adik saya merasa kuat. Jadi saya biar nggak punya uang juga mengusahakan supaya bisa mendapatkan itu. Mungkin dia tapi nggak ngomong apa-apa ke saya ya. Nah terus saya ingat, apa jangan-jangan dia yang memberi. Sebab yang nganter ke rumah saya ada kurir. Kurir itu tuh ditanya, iya Bu, ini dari Jakarta bukan? Bukan katanya. Ini dari sini. Tapi dia nggak ngasih tahu namanya siapa. Kata saya itu siapa? Vera bukan. Terus kata si itunya nggak tahu Bu. Saya mah hanya mengantarkan aja ini ke sini. Tadi saya itu tanya lagi. Betul, ternyata yang saudara saya yang hari Minggu ketemu itu yang ngasih. Puji Tuhan kata saya ya. Jadi sekarang ada yang rela memberi dengan obat itu, jadi nanti adik saya mau di kemo tepat pada waktunya dia udah ada. Nah dari situ Tuhan
selalu menyertai saya juga merasa gimana ya, puji Tuhan aja, jadi saya juga gembira gitu. Segala apa yang saya doakan akhirnya terkabul. Nah dari situ saya teh merasakan diri sekarang teh, wah betul-betul Tuhan selalu menyertai saya di mana saya memerlukan. Ya itu aja sekian. Terima kasih Bu Winnie. Ya, Iya, berarti dalam masa-masa penantian walaupun penuh ya, dengan ketakutan ya Bu ya, ada rasa ya. ragu, tapi ternyata janji Tuhan itu selalu Tuhan tepati Selalu tepat tepat pada pada waktunya. waktunya. Ya. Iya. Ya, Dan dalam pekan doa ini juga kita ya jadi banyak berdoa, bergumul sama Tuhan. Apa yang kita harus lakukan untuk kesehatan. Kemarin juga saya juga kena anfal. Jantung kan saya juga jantung saya udah nggak betul gitu ya. Nah, tapi terus saya waktu itu teh ini apa? Mual, muntah. Terus ini teh kenapa? Apa kita mau dipanggil oleh Tuhan? Badan semua udah dingin. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau mau panggil saya, bolehlah Tuhan panggil saya. Ya itu kan kalau kita putus asa ya. Tapi saya berdoa kalau Tuhan mau pakai saya untuk apa? Jadi mengabarkan Injil, saya merasa senang. Ya Tuhan ternyata mau pakai saya dengan apa yang kita lakukan ya sampai saat ini kita banyak bersaksi itu memang kena sama diri saya juga gitu. Jadi selama ini saya udah pensiun, sudah nggak banyak pekerjaan, kita bekerja hanya berjualan secara online saja, tapi Tuhan mendengar seruan doa kita. Gitu. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. terima kasih Bu Winnie. Dalam masa penantian, ini kehidupan Bu Winnie betul-betul menjadi contoh ya Bapak Ibu. Dalam masa menanti, tapi dalam masa penantian itu kita tetap bisa bersaksi bagi sesama kita. Kalau Tuhan benar-benar menghadirkan penolong dalam bentuk apapun, dalam siapapun, orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, orang yang kita harapkan, ataupun orang yang tidak kita harapkan sama sekali, dapat menjadi tangan Tuhan untuk menolong kita. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk bersaksi, untuk menceritakan karya Tuhan dalam hidupnya? Dipersilakan. Apakah masih ada? Baik, jika sudah tidak ada, biarlah kita juga dapat bersaksi, bersama-sama menanti dan bersaksi dalam kehidupan kita setelah ini. Kita dapat bersaksi bagi keluarga kita, bagi siapapun yang kita temui. Nah, Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan dan sharing kita pada malam hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu, tuntunkan
Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Kita akan berdoa yang akan dimulai oleh Ibu Ratna, lalu Ibu Kris, Ibu Amanda, dan akan diakhiri oleh Penatua Samuel. Mari bersama kita bersatu hati kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, kami semua masih diberi kesempatan mengikuti seri Pekan Doa hari ini dan merenungkan firman Tuhan tentang kebersamaan menanti dan bersaksi. Kami rindu sebagaimana masa lalu Roh Kudus telah diturunkan, kami semua saat ini berdoa menjelang Pentakosta. Oleh karena itu, kami semua sebagai organ komisi di mana kami berada, komunitas, baik kesenian, pemahaman Alkitab, olahraga, dan lain-lain, kami bersehati dalam kebersamaan. Kami semua ya Bapa, meskipun kami mempunyai talenta yang berbeda, kami mempunyai kelemahan, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda dengan teman seiman, teman sepelayanan, mau saling mendukung, saling menguatkan dalam masa ini untuk mendoakan pemecahan permasalahan yang ada, mengasihi, serta membantu dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan, karena kami saling memahami semua pihak, memahami satu sama lain, sehingga menciptakan harmoni dalam kebersamaan. Kami bersyukur segalanya itu menjadi indah. Allah yang telah menaruh kami dalam keluarga, dalam lingkungan teman-teman seiman, sehingga kami akan bisa bertumbuh ya Bapa, menjadi orang yang percaya, yang semakin dewasa, dan hidup makin kuat dalam menghadapi tantangan. Biarlah kami semua mau bersaksi tentang kasih Tuhan dalam masa penantian kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami di dalam surga, kami sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih atas kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus, di setiap langkah hidup kami, Tuhan senantiasa hadir bersama kami. Bapa, kami berdoa agar kami dijauhkan dari rasa khawatir yang sering melingkupi kehidupan kami. Tolonglah kami, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah kehidupan kami, membimbing serta menolong kami. Biarlah kami senantiasa merasakan cinta kasih Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Moodnya nggak dibuka.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berucap syukur atas berkat, pemeliharaan, dan kemurahan-Mu. Bapa, bila pada hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman untuk mendengarkan firman-Mu, memuji-Mu, dan memanjatkan doa kepadamu adalah itu juga anugerah-Mu. Bapa, pada saat ini kami ingin mendoakan saudara-saudara kami, Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Linda Nathanael. Tuhan, keluarga Ibu Linda menyampaikan puji dan syukur kepadamu atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Linda dan putra-putranya, putra-putrinya Tuhan, kiranya Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus dan berkat-Mu sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar untuk kemuliaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Ibu Kimling. Kimling menyampaikan ucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Kami khusus mau berdoa untuk putranya Jeffrey, kiranya Engkau berbelas kasih menyediakan ladang-Mu untuk dapat dikelola oleh Jeffrey sehingga menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk putranya Bapak Oscar, Ibu Lili Yohana, Ibu Jusita yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau berkati obat dan dokter serta saudara yang melayaninya sebagai jalan kesembuhan daripada-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga mereka bertumbuh dalam iman, semakin menyayangi Engkau Tuhan, saling mengasihi satu sama lain, saling memberkati Tuhan, dan saling menguatkan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai mereka, menyertai kami Tuhan, agar kami selalu kuat dan setia menyembah kepadamu. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu yang disampaikan baik secara langsung maupun online Bapa dapat semakin memperkenalkan Engkau kepada orang-orang Tuhan, terutama orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasih kepada mereka yang baru mengenal Engkau untuk memanggilnya menjadi anak-Mu dan menjadi saudara-saudara kami seiman, bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami sedang dalam masa penantian untuk memperingati turunnya Roh Kudus bagi setiap kami mau mengisinya dengan doa-doa kami kepada Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa kami tidak dapat menghadapi segala perkara kehidupan kami sendirian. Kami butuh Tuhan yang menuntun dan menolong kami. Maka inilah doa-doa kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, perkara-perkara kehidupan kami kepadamu, Tuhan yang tahu dan mengerti segala pergumulan kami, Tuhan yang memanggil kami untuk bersaksi dan berkarya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa-doanya Bapak Ibu. Hari ini di tengah segala masa krisis karena tantangan hidup dan di tengah segala masa penantian, masa pengharapan, kita kembali diingatkan, bahkan kita kembali diberikan kekuatan yang baru, bahwa kita memang manusia yang rapuh, kita memang manusia yang terbatas, namun kita memiliki Allah, Bapa yang tidak terbatas, dan Roh Kudus yang hidup dalam diri kita
untuk memberi kita daya, kemampuan untuk memuji Tuhan, dan untuk saling bertolong-tolongan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari bersama kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi "Kita Satu di Dalam Tuhan". Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta. Terima kasih Bapak Ibu untuk telah bersekutu bersama dalam pekan doa hari keempat ini. Kiranya pekan doa hari keempat ini boleh menjadi berkat dan boleh membawa semangat baru dalam kehidupan kita. Kita jangan dulu leave, tapi boleh buka kamera dulu, open cam. Kita akan mendokumentasikan pekan doa hari keempat ini. Bisa open cam dulu, yang berdua bisa gabung satunya. Mau foto siapa ini foto? Yang foto ya. Oke. Ada 2 halaman. Yang di belakang-belakang. Ayo dibuka. Oke. Saya nggak tahu ya di layar mana, jadi senyumnya mah yang panjang aja. 1, 2, 3. Ntar dulu. Kok gimana ya? Bentar. Bentar ya, bentar. Aduh, nggak jalan lagi. Ntar. Halaman satunya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Maria. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Sampai ketemu Sehat besok. selalu. Ya, Tuhan selamat malam berkati. semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Malam semuanya. Terima kasih Pak Samuel. Pak Ya, Samuel, terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih buat doanya. Sama-sama. Izin live. Ya.